Tuhan itu kayak udah nyuruh aku buat jadi ketua di PMK. Jadi ya puji Tuhan gak apa-apa sih jalanin. Halo teman-teman, balik lagi di Ngulik Ngobrol Asik bareng Republik. Sekarang kita lagi ngobrol sama keagamaannya nih di organisasi mahasiswa Rosma. Ada apa aja? Halo guys, saya dari FKDK. Perkenalkan, nama saya Raffanisa. Nama saya Serly dari KMB. Nama saya Syasma Jessica dari PMK. Oke, boleh satu-satu nih sedikit aja dijelasin FKDK itu apa sih? FKDK itu forum komunikasi dakwah kemahasiswaan. Nah, di situ itu isinya tentang agama Islam, dari semua agama Islam pasti ada di situ semua. Mulai dari acara-acaranya pun juga sama. Kalau KMB itu apa? Kalau KMB itu keluarga mahasiswa Buddhis, yang dimana organisasi ini tempatnya mahasiswa-mahasiswi yang beragama Buddhis. Oke, kalau PMK? PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi semua mahasiswa yang ada di Rosma yang beragama Kristen itu gabung di PMK. Jadi di PMK itu kita juga nanti ada ibadah mingguan. Oke. Sejauh ini nih anggota totalnya tuh ada berapa sih kalau FKDK? Kalau anggota total itu ada sekitar 42 orang. Kalau KMB? Kalau KMB 14, tapi itu masih sama demisioner 3 orang. Terus sama ada mabanya itu 7 orang. Kalau PMK? Kalau PMK semua secara total ya, keseluruhannya itu ada 30 orang, dan itu masih ada demisionernya juga yang masih gabung. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, demisioner itu bisa dibilang alumni yang dulunya menjabat tapi sekarang udah lengser tapi masih aktif gitu. Terus sejauh ini nih, kan udah lumayan lama ya, dari bulan Juni kita sertijab. Udah ada proker apa aja sih yang dilakuin sama FKDK dulu? Kalau FKDK sendiri itu ada, kita yang pertama itu Idul Adha, terus yang kedua itu ada Maulid Nabi, terus yang ketiga itu ada One Day One Surah. One Day One Surah itu diadain setiap hari, jadi kita setiap hari ada hafalan gitu. Kalau KMB? Kalau KMB ada 2 proker. Yang pertama itu ada function, kita laksanainnya Oktober kemarin. Terus yang kedua itu ada Amisadana. Amisadana itu kayak bakti sosial. Rencananya kita mau ke panti asuhan Buddhis gitu sih. Kalau dari PMK? Kalau PMK itu kemarin udah terlaksana ya. Yang pertama itu Dies Natalis. Terus habis itu acara Natal nih, tinggal menghitung beberapa hari lagi, bulan depan lah ya. Terus setelah itu nanti ada Pasca. Kalau Pasca itu masih dibicarakan juga sih. Masih banyak berarti ya. Terus kalau pengen tahu nih sedikit aja kan, masih ada, kita tuh masih bisa dibilang mahasiswa yang angkatan baru ya, masih 2018. Gimana sih bisa tiba-tiba masuk ke Ormawa tersebut gitu masing-masing, terus jadi ketuanya, apalagi Serly 2019 kan. Gimana tuh ceritanya bisa tiba-tiba jadi ketum? Apa langsung saya menjadi ketum atau gak ada lagi gitu? Gimana tuh ceritanya? Dari FKDK boleh. Kalau dari saya sendiri sih, awal mulanya sebenarnya nggak mau aktif di keagamaan ya, karena emang berat gitu ya bawa agama gitu kan. Bener banget kan, bawa agama emang kayaknya bawa agama susah banget gitu. Tapi karena emang jujur emang nggak ada lagi kandidatnya. Sebenarnya sih ada 3 kandidat, cuma kita ada sistem polling, jadi yang terbanyak gitu. Jadi ya alhamdulillah saya kepilih. Tapi ikhlas. Buat agama ya. Kalau Serly gimana nih? Kalau aku awalnya sama, nggak mau masuk ke agamaan. Terus karena dari angkatan 2019 itu cuma 3 orang, akhirnya kan ditarik semua masuk KMB. Dan habis itu pas yang mau pergantian periode itu, taunya yang satu udah nggak kuliah lagi. Akhirnya sisa 2 orang, kan mau nggak mau salah satu. Iya, salah satu. Apalagi angkatan 2018-nya itu nggak ada. Jadi ya udah deh, akhirnya kepilih aku. Dan itu juga siap gak siap sebenarnya. Siap ya, harus siap. Kalau dari JJ gimana ini? Karena ceritanya lebih menarik gitu. Iya, karena dulu itu bukan jadi ketua ya kan? Gimana tuh? Kalau dari pertamanya dulu nih ya, Iya. sebelum menjabat. Dari pertama masuk ini. Enggak. Kepanjangan. Dari mana nih? Seminggu ceritanya ntar. Jadi dari pertama dapat jabatan aja kali ya. Dari pertama demisioner sebelumnya kan itu ngasih link buat kita kan, buat nyalonin diri. Pertama emang dari diri JJ sendiri, diri saya pribadi tuh pengen nyalonin jadi ketua tadinya. Terus tapi
karena posisi saya juga kerja dan Oh, iya. kerja saya itu kan kena shift kan, nanti takutnya nggak kekontrol juga kan. Jadi sebelumnya itu ada yang jadi ketua sebelum saya, dan saya jadi kayak ya sudah Ya udah deh, jadi wakil jadi gitu. wakilnya aja, setidaknya nanti bisa ngebantu juga kan buat ketuanya kayak gitu kan. Karena saya juga kerja tadi pertama juga pengen jadi ketua, tapi karena kerja dan di sini juga Jadi insecure gitu ya, takut. takutnya nggak kekontrol nanti gimana nih ceritanya ya kan. Ya udahlah, jadi wakil aja dulu, terus ada yang jadi ketuanya. Karena kemarin juga kayaknya emang Tuhan itu udah nakdirin aku Iya. buat jadi ketua. Emang Kayaknya, harusnya jadi ketua. karena dari awal itu aku tuh emang kayak aku pengen jadi ketua nih, tapi aku kerja gitu. Ya udahlah, jadi wakil aja dulu. Terus kemarin ketua yang sebelumnya Di luar ekspektasi banget iya, ya. jadi dia mundurin diri karena suatu masalah. Suatu masalah itu sebenarnya sih kita itu internal ya, bukan eksternal, tapi ada juga membawa nama orang lain. Sebenarnya sih ini tuh masalahnya kayak lebih mendengarkan kata orang lain. Jadi di antara kita tuh seperti menggunakan kalimat katanya, jadinya. Jadi kita kayak yang kurang komunikasi, jadi kayak lebih mendengarkan orang lain ya gitulah. Jadi dia memilih untuk mengundurkan diri. Oke, Akhirnya ya udah naik, mau nggak mau dong, karena ya kan nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya. Kepala kan ketua sama wakil. Ketua yang pertama udah mundur, yang mau nggak mau wakil harus naik. Jadi kayaknya Tuhan itu kayak udah nyuruh aku buat Jadi ngatur ketua di PMK. Jadi ya puji Tuhan, nggak apa-apa sih, jalanin aja. Karena sekedar info nih buat teman-teman yang dari keagamaan ini bukan orang yang kayak kalau lagi kumpul menurut hadis atau menurut itu enggak, sama sekali nggak kayak gitu, bener-bener nyantai ya kan. Makanya pas tiba-tiba jadi ketum, yakin nih, apalagi dulu dari FKDK itu masih pakai jeans gitu kan, tiba-tiba yakin nih, tapi ternyata berjalan lancar ya. Terus menurut teman-teman nih, apa sih keuntungannya gabung di Ormawa keagamaan khususnya? Apa jadi lebih bertumbuh imannya? Apa yang sebelumnya nggak bisa ini jadi bisa ini? Gimana tuh dari FKDK? Kalau dari FKDK sendiri sih kayak lebih pengalaman sendiri aja gitu ya. Yang tadinya biasanya ini mengaji gitu ya. Biasanya itu ngajinya seminggu itu bisa kehitung jari, sekarang bisa setiap hari. Suka Jadi ada- hijrah gitu ya. gitu. Naik ya. Ada hijrah. Jadi lebih baik lagi, cahaya ilahinya tuh lebih dapat gitu. Kalau dari KMB Kalau aku sih kayak lebih apa ya, dapat ilmunya lagi sih, soalnya sejujurnya aku juga dari sekolah juga sebenarnya kan aku nggak belajar agama muda kan, karena emang nggak ada guru agama muda waktu aku sekolah dulu. Mulai dari SD, SMP, SMK, akhirnya aku belajarnya ikut agama Kristen mulu, suka ikut Natal juga kan. Nah, baru dapat pelajaran agama muda tuh ya sekarang. ya pas di kampus ini doang sih. Jadi apa yang nggak aku tahu akhirnya tahu. Kalau dari PMK gimana tuh? Kalau aku selama di PMK itu lebih kayak lebih banyak doa sih, lebih kayak jadi kayak mengucap syukur Bener. aja ya. Jadi kayak sebelum dan sesudah tidur tuh aku jadi kebiasaan buat Dibawa berdoa. doa. Jadi kayak ngucapin syukur, apalagi yang sekarang aku dapat, yang aku punya itu kan semua dari Tuhan. Jadi kayak lebih bersyukur aja, dan salah satunya aku ngejabat jadi ketua juga kayak bisa mengubah diri aku yang tadinya kayak lebih kayak entar dulu, tapi karena aku udah ngejabat jadi ketua, jadi kayak ayolah lakuin sekarang kalau bisa, ayolah lakuin. Jadi kayak lebih menghargai waktu juga. Selain dekat sama Tuhan, aku juga kayak penting banget buat baca Alkitab kayak gitu. Jadi kayak ada dorongan lah, karena ada tanggung jawab di PMK, jadi kayak ada dorongan Mau nggak lagi. mau gitu kan. Tapi kalau baca Alkitab pasti ya, bukan Iya. Terus teman-teman ini kan kalau di Rosma itu fleksibel ya, bisa sambil kuliah, sambil kerja. Jadi kesibukan kuliah aja itu udah berat. Iya. Apalagi ini harus jadi ketua umum. Apalagi mungkin ada yang kerja, itu gimana bagi waktunya gitu. Kalau Dari FKDK dulu deh. kalau bagi waktu sih ya gampang-gampang aja sih kalau misalnya bagi waktu, karena kesibukan itu pilihan. Jadi kalau nggak mau sibuk udah diem aja di rumah. Kalau FKDK sih lebih bisa ngeluangin waktu dikit-dikit sih, tapi kita lebih manfaatinnya di Sabtu Minggu. Apalagi bisa online juga Iya, kan. iya. Kalau dari KMB gimana tuh? Kalau aku sih nggak kerja ya, jadi kapan aja bisa sebenarnya. Tapi kalau yang lain kan mungkin ada yang kerja juga. Sama sih, paling kita kalau ngadain forum atau mau ketemuan atau mau Google Meet gitu paling hari Sabtu, kalau nggak Minggu ngambil weekend yang memang semuanya bisa. Kalau dari JJ gimana nih? Kan kerja juga kan. Kalau ngebagi waktunya sih kita lebih malam ya meetnya. Jadi kalau ada kelas malam
gimana nih, pada bisa nggak? Sesudah kuliah masih ada gitu. Jadi ada yang masuk malam kan, kita juga ada yang kerja di PT itu pasti banyak lah Pasti. ya, kena shift juga kayak aku kan, kena shift. Jadi ya gimana sepintar kita ngatur waktu. Jadi kalau emang ada yang nggak bisa, oke lah kita meet dulu, nanti kalau dianya ketinggalan atau apa dijelasin lagi gitu. Pasti saling bantu aja sih biar nggak miskomunikasi aja. Nah, ini pertanyaan berikutnya tuh agak sensitif nih, karena emang sesuai sama tujuan ngulik. Sebenarnya tujuan ngulik itu kan pengen supaya ketum itu tahu kalau kita permasalahannya sama gitu. Kalian gak sendirian, kita sharing apa aja nih gitu. Nah, kalau di FKDK ada masalah apa sih? Apa? Mulai dari paling simpel, ketumnya bilang, "Assalamualaikum." Gak dijawab. Biasa itu. Atau hari ini forum ya, jam segini, 2 jam kemudian baru datang. Yang datangnya 4L, lu lagi. Iya, benar. Atau pas ngasih tugas nih, sekretaris ini ya, taunya gak dikerjain. Itu ada masalah apa sih? Di FKDK dulu. Kayaknya sama ya program. Sama. Terus kalau KMB gimana tuh? Ya sama sih, permasalahannya di situ juga, di grup yang apa sih, jarang respon, nyimak doang, susah banget, harus di PC dulu baru bales. Iya pasti harus balas nih di grup. Benar. Ya, kalau buat komunikasi kayak gitu ya sama sih sulit Kendala juga, ya. jadi dia harus di WhatsApp. Tapi kalau buat kinerjanya, kalau mereka itu harusnya dikasih taunya kalau misalnya seminggu sebelum hari H baru dikasih tahu, harusnya gitu. Jadi biar mereka tuh Ada waktu persiapan buat- gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya kesibukan masing-masing kan. Iya. Jadi kalau mau nyuruh itu aku biasanya seminggu atau 10 hari sebelum hari H kayak Harus gitu. sudah tahu gitu. Iya, jadi kasih waktu lah. Jadi biar Terus mereka bisa. biasanya solusinya apa aja nih? Kayak ada yang lama responnya apa di telepon. Kalau saya kayak gitu kan, kayak wah ini orang kok online tapi nggak ini, telepon, video call gitu kan. Atau ya udahlah biarin yang aktif-aktif, yang enggak. Karena kan dalam organisasi juga kita butuh tahu ternyata orang-orang yang pasif. Kalau semuanya kayak JJ semua atau kayak Sherly semua atau kayak Rafa semua serem. Nanti yang satu bilang pengennya Natalnya hari ini, yang satu enggak bisa kayak gitu. Makanya tetap pasti butuh yang pasif gitu. Kalian solusinya gimana sih? Apalagi kan kita cewek ya, kadang lagi datang tamu gitu kan, aduh ngadepin orang ini gitu kan. Gimana tuh solusinya? Kalau dari FKDK sih solusinya lebih ke PC ya, langsung kalau nggak PC nggak dibales, telepon kayak lu kenapa sih gitu, lu ada apa kok nggak respon, nggak kurang partisipasi ke FKDK. Paling lebih kayak sharing gitu, kenapa sih gitu. Kalau misalnya di grup mungkin kan mereka malu ya, jadi mau nggak mau ya curhatnya ke ketumnya aja lah gitu. Kalau Sherly gimana tuh? Kalau aku sih langsung PC aja, tapi biasanya kalau aku PC dia langsung balas grup Oh. gitu. Tapi kalau udah saking kesel banget gak ada yang balas, ya udah ditegasin aja di grup langsung. Langsung pidato. Biasanya perempuan langsung gitu ya. Kalian kenapa sih? Langsung pada Kalau JJ gimana tuh? Ya sih, kalau di grup dia nggak respon PC, tapi sebenarnya mereka tuh emang kayaknya Menghindar. malu apa gimana gitu di grup ya kan. Jadi kalau di PC tuh gercep sih balasnya, langsung dibales. Kalau di telepon juga iya kenapa, langsung nanya kenapa dong. Iya. Padahal belum ngomong apa-apa langsung nanyain kenapa, berarti dia udah tahu Udah nih tahu. tujuannya ngapain. Tapi kenapa di grup, kenapa gitu? Di grup tuh kenapa kalian gak mau Gak pernah mau. Terus pengen pada jujur nih, kalian pernah gak sih gara-gara Ormawa nangis? Kalau saya jujur pernah ya. Kadang sebelum ngomong pidato di grup itu udah nangis, udah doa, udah puasa sampai puasa kan. Kalian pernah gak sih nangis sampai aduh ini gimana ngadepinnya gitu? FKDK pernah gak? Sering banget. Sering. Sering banget. Jadi kalau nangis buat FKDK sendiri ya, karena emang mungkin tulus banget gitu, jadi kayak kebawa baper gitu sebelum proker. Pasti hamin 1 proker atau enggak seminggu lah, pasti ada aja problematika. Entah, jujur saya sendiri udah ditinggalin ketua pelaksana 2 kali. Ya ampun. Terus kalau Sherly pernah nggak? Kalau aku sejauh ini belum sih, masih aman. Masih aman belum? Tapi Kalau kesel JJ ada ya. Iya, kalau aku sih Pak dari acara kemarin aja lah, itu kan termasuk acara besar ya di Senakalis. Kalau nangis sih enggak, tapi kayak cuma kesel. Ini orang kemana? Padahal besok acaranya gitu doang. Jadi nggak mau jadi turun sendiri kayak gitu. terus harapan kalian nih buat Ormawa masing-masing ke depannya mau apa mau lebih banyak anggotanya gitu biar kan KMB berapa? Masih sedikit kan?
Apa mau tiba-tiba jadi banyak? Gimana tuh harapannya dari FKDK tuh? Harapannya ingin lebih aktif lagi, kalau banyak sih mungkin jangan terlalu banyak. Jangan banyak-banyak sih. Jangan banyak-banyak lah, yang tapi tetap cukup, tapi aktif, jadi lebih gimana ya, lebih bagus lagi aja sih FKDK-nya, keagamannya lebih kuat lagi ya. Kalau dari Sherly? Kalau dari aku sih pengennya lebih solid lagi, terus yang pastinya aktif juga, lebih banyak lagi anggotanya. Sukses buat KMB ke depannya. Kalau dari PMK? Kalau dari PMK, dari saya sendiri sih harapannya buat PMK itu lebih aktif lagi ya, nggak dilihat dari banyak berapa anggota Orangnya. di dalamnya, yang penting kita tuh ada gitu, nonjol lah, ada namanya, dan maunya harapannya itu setiap anggota ada komunikasi tanpa harus terlalu mendengarkan omongan dari luar. Jadi kalau emang ada omongan dari luar, coba tanya, lu bener nggak sih kayak gini? Kalau ada penjelasan dari dia berbeda dengan dari orang lain, coba pertemukan biar nggak ada miskomunikasi, jadi timbul masalah lain. Bener banget. Iya. Dan yang paling penting itu pasti setiap ormawa itu butuh anggota yang setia. Iya. Meskipun dia join ormawa sana sini, tapi begitu harus KMB ya harus fokus KMB gitu. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nih ke ketum-ketum, gimana nih kalau KMB ngapain aja sih gitu, bisa langsung tanya di komentar, nanti langsung dibales sama akun YouTube teman-teman ya, nanti bisa dicek nih ada yang nanya nggak gitu. Iya, boleh. Terima kasih ya waktunya, sampai ketemu lagi, dadah.